Film dibuka dengan memperlihatkan murid-murid Shaolin yang sedang berlatih kungfu. Salah satu murid tersebut bernama Liang Kun. Berbeda dengan murid lainnya, Liang Kun tidak botak. Dia mempunyai kekuatan pukulan yang sangat besar. Dia kemudian menunjukkan kekuatan lengannya pada teman-temannya. Saat itu, sang guru lewat. Melihat apa yang dilakukan Liang Kun, sang guru tak suka. Dia kemudian menasehati Liang Kun agar menjadi orang yang rendah hati. Sang guru juga mengatakan kalau Liang Kun tak berbakat. Liang Kun kemudian menyerang gurunya. Namun pertarungan mereka dihentikan oleh ketua kuil. Ketua kuil kemudian menyuruh Liang Kun untuk turun gunung. Ketua kuil berpesan agar Liang Kun selalu berbuat baik. Di tempat lain, Yan Yu dan Yan Feng dalam perjalanan ke kota Guangdong. Namun di tengah jalan, mereka diserang oleh orang-orang dari sekte Wan Gu. Orang-orang sekte Wan Gu meminta agar Yan Yu menyerahkan buku racun yang dibawanya. Dikeroyok banyak orang, Yan Yu dan Yan Feng pun terdesak. Tiba-tiba datang Liang Kun dan membantu mereka berdua. Orang-orang sekte Wan Gu pun melarikan diri. Yan Yu dan Yan Feng sangat berterima kasih pada Liang Kun. Di kota Guangdong, saat berbelanja di pasar, Xiao Bai diganggu oleh Dahai. Dahai meminta agar Xiao Bai mau melayaninya. Namun, Xiao Bai tak mau. Dia kemudian pergi. Namun, anak buah Dahai mengikutinya. Anak buah Dahai kemudian menangkap Xiao Bai. Namun saat itu, datang Liang Kun dan langsung menghajar anak buah Dahai. Anak buah Dahai pun lari ketakutan. Liang Kun kemudian mengatakan pada Xiao Bai, saat bertemu kembali, aku tak akan membiarkanmu tertindas lagi. Ingatan Xiao Bai kembali ke masa kecilnya. Ternyata, Xiao Bai dan Liang Kun adalah teman dari kecil. Saat masih kecil, mereka sudah sering diganggu oleh Dahai. Xiao Bai pun sangat senang dapat bertemu kembali dengan Liang Kun. Xiao Bai kemudian mengajak Liang Kun pulang ke rumahnya. Di sana, mereka bertemu dengan Bailin. Bailin adalah kakak Xiao Bai. Bailin pun sangat senang bertemu kembali dengan Liang Kun. Pada malam harinya, anak buah Dahai membakar rumah Xiao Bai. Liang Kun dan yang lain berhasil menyelamatkan diri. Saat itu, Liang Kun melihat anak buah Dahai yang sedang melarikan diri. Liang Kun mengejar dan menghajar mereka. Saat itu, datang Su Chan dan meminta agar Liang Kun tak menghajar orang lagi. Namun, Liang Kun tak mau mendengar. Liang Kun pun menyerang Su Chan. Tiba-tiba datang Yan Yu dan Yan Feng menghentikan pertarungan mereka. Liang Kun mengatakan rumahnya dibakar. Saat dia mengejar para pembakar rumahnya, Su Chan malah menghalanginya. Su Chan kemudian minta maaf karena tak tahu kejadian yang sebenarnya. Su Chan ternyata adalah ketua kelompok pengemis. Yan Yu kemudian memanggil lebah beracun untuk menyerang anak buah Dahai. Yan Feng kemudian menyerahkan buku rahasia racun kepada Su Chan. Saat ini, sekte Wan Gu menggunakan racun Gu untuk mengendalikan para pendekar. Di dalam buku tersebut ada ramuan penawar racun Gu. Su Chan kemudian mengajak Liang Kun untuk membantunya melawan sekte Wan Gu. Namun Liang Kun menolak. Keesokan harinya, Dahai membawa lebih banyak anak buahnya untuk menyerang Liang Kun. Namun, dengan mudah Liang Kun mengalahkan mereka semua. Bahkan, Liang Kun sempat menghajar Dahai. Setelah itu, Dahai pulang ke rumahnya. Dia mengadu ke ayahnya kalau dia habis dihajar Liang Kun. Dia meminta agar ayahnya mau membantunya balas dendam. Namun ayahnya malah memarahinya. Keesokan harinya, Liang Kun jalan-jalan ke pasar dengan Xiao Bai.
dia melihat ayah Dahai, Hu Qingyun. Dia sedang membagi-bagikan makanan ke warga. Walau Dahai jahat dan suka mengganggu orang, tapi ayahnya terkenal sebagai orang yang dermawan dan baik hati. Saat Liang Kun dan Xiao Bai makan di warung, tiba-tiba ada orang yang mengamuk. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya. Liang Kun mencoba untuk melawan orang tersebut. Tiba-tiba datang Su Chan dan memukul orang tersebut hingga pingsan. Setelah memeriksanya, orang tersebut ternyata terkena racun Gu, sehingga dia tak dapat mengendalikan diri. Su Chan kembali mengajak Liang Kun untuk melawan Sekte Wan Gu, karena hanya Sekte Wan Gu yang dapat membuat racun Gu. Tapi Liang Kun tetap menolak. Tak lama kemudian, datang anak buah Dahai mengundang Liang Kun untuk makan malam. Xiao Bai minta agar Liang Kun tak datang, karena itu pasti jebakan. Namun Liang Kun tetap datang. Malam harinya, Liang Kun datang menemui Dahai untuk makan malam. Benar saja, dia dijebak oleh Dahai. Dahai menutup semua pintu dan memberi asap beracun pada Liang Kun. Namun, Liang Kun berhasil lolos dan mengejar Dahai. Dahai pura-pura meminta maaf dan menyerang Liang Kun diam-diam. Saat itu, tiba-tiba Hu Qingyun datang. Dia meminta agar Liang Kun memaafkan Dahai. Dia berjanji akan mengawasi Dahai. Liang Kun pun melepaskan Dahai. Setelah itu, Hu Qingyun membawa Dahai pulang ke rumah. Saat sampai di rumah, Qingyun sangat marah pada Liang Kun karena berani melukai anaknya. Dia kemudian mengutus 2 orang pembunuh untuk menghabisi Liang Kun. Saat pulang dari pasar, Liang Kun bertemu dengan Su Chan yang sedang terluka. Su Chan mengatakan dia telah menemukan markas Sekte Wan Gu. Namun mereka dijebak, banyak saudara-saudaranya yang tertangkap. Su Chan kemudian mengajak Liang Kun menuju markas Sekte Wan Gu. Di tempat lain, Dahai datang ke rumah Xiao Bai. Dia kemudian memperkaos Xiao Bai dan menghabisi Bailin. Setelah itu, dia pun menghabisi Xiao Bai. Dalam perjalanan menuju markas Sekte Wan Gu, Liang Kun curiga pada Su Chan. Su Chan adalah peminum arak, dia selalu membawa botol arak. Namun saat itu, Su Chan tak membawa botol arak. Benar saja, ternyata dia adalah pembunuh yang dikirim oleh Hu Qingyu. Pembunuh tersebut kemudian menyerang Liang Kun dengan jarum perak. Liang Kun berhasil menghindar dan menyerang pembunuh tersebut hingga terluka. Setelah itu, datang seorang samurai dan menyerang Liang Kun. Mereka pun bertarung. Liang Kun berhasil mengalahkan samurai tersebut. Merasa gagal, samurai tersebut ingin bunuh diri, namun dicegah Liang Kun. Tiba-tiba pendekar jarum menyerang kembali. Melihatnya, sang samurai menghabisinya. Setelah itu, Liang Kun pulang ke rumah. Saat sampai di rumah, dia terkejut melihat Bailin dan Xiao Bai telah tewas. Dia pun sangat marah dan bersedih. Setelah menguburkan Bailin dan Xiao Bai, Liang Kun pergi ke rumah Dahai. Dengan marah Liang Kun menghajar penjaga rumah Dahai. Namun Dahai tak ada di rumah. Dia sudah beberapa hari tak pulang. Di tempat persembunyiannya, Dahai dan Hu Qingyun mendengar kalau Liang Kun mencari mereka. Hu Qingyun kemudian menyebarkan berita kalau Dahai bersembunyi di Akademi Qingyun. Liang Kun pun pergi ke sana untuk mencarinya. Ketua Akademi mengatakan Dahai tak ada di sana. Namun Liang Kun tak percaya, dia pun menghajar ketua dan murid-muridnya. Setelah itu, Liang Kun mendapat surat kalau Dahai ada di Sekte Tombak Sakti. Liang Kun pun pergi ke sana dan menghajar murid-murid di sana karena tak menemukan Dahai. Ternyata ini semua adalah rencana Hu Qingyun
agar Liang Kun menghancur semua perguruan silat dan dibenci pendekar dunia persilatan. Liang Kun menuju ke partai Heisa. Saat akan menyerang ketua partai, Su Chan datang. Su Chan mengatakan kalau dia telah dimanfaatkan oleh Dahai untuk menghancurkan orang lain. Setelah itu, Su Chan mengajak Liang Kun pergi. Ternyata, Su Chan mengajak Liang Kun pergi ke markas sekte Wan Gu. Di sana ada Dahai dan Hu Qingyun. Ternyata, Hu Qingyun adalah ketua sekte Wan Gu. Dengan menyamar, Su Chan dan Liang Kun berhasil masuk ke dalam. Namun dia ketahuan. Dia pun diserang orang-orang sekte Wan Gu. Hu Qingyun meniup seruling. Mendengar suara seruling tersebut, orang-orang sekte Wan Gu kesurupan dan menjadi lebih kuat. Liang Kun menyerang Hu Qingyun. Hu Qingyun berhasil menangkap Liang Kun. Dia kemudian meracuni Liang Kun dengan racun Gu. Melihatnya, Su Chan memanggil lebah beracun untuk menyerang orang-orang Wan Gu. Setelah itu, Su Chan membawa Liang Kun pergi. Liang Kun dibawa ke rumah Yan Feng. Yan Feng berusaha mengobatinya. Namun Liang Kun belum sembuh juga. Dia masih belum sadar dan suka mengamuk. Yan Yu mengatakan, saat dirinya membeli bahan obat di pasar, dia melihat Dahai mengumumkan kalau dia akan memberi hadiah yang besar bagi siapa saja yang menemukan Liang Kun. Setelah itu, Yan Yu memancing Dahai agar datang ke rumahnya. Yan Yu mengatakan pada Dahai kalau dia menemukan Liang Kun. Su Chan berencana untuk meminta obat penawar racun pada Dahai. Saat sampai di rumah, Dahai melihat Liang Kun terbaring di tempat tidur. Dahai pun kegirangan. Dia pun bersiap untuk menghabisi Liang Kun. Namun, saat itu Liang Kun terbangun. Dia pun langsung menghajar Dahai. Su Chan dan Yan Feng berusaha mencegah Liang Kun. Tapi tak berhasil, Dahai pun tewas. Liang Kun masih mengamuk. Tak sengaja, Su Chan menyentuh alat musik hingga berbunyi. Saat mendengar suara musik, Liang Kun terdiam. Menyadari hal itu, Yan Yu memainkan sebuah musik. Dan Liang Kun pun sadar kembali, dia pun sembuh. Yan Yu memainkan musik penenang. Menurut analisa Yan Feng, obat penawar racunnya lambat bekerja karena kekurangan obat penenang. Pada malam harinya, Liang Kun masih memikirkan kematian Bailin dan Xiao Bai. Yan Yu menghiburnya dengan menari. Saat menari, Yan Yu memakai gelang di tangannya. Yan Yu mengatakan memakai geleng merupakan adat di sukunya. Setelah itu, Liang Kun memasang gelang di tangannya. Gelang tersebut sekaligus dia gunakan sebagai senjata. Qingyun ternyata berencana untuk menyerang balai kota. Dengan menggunakan para pendekar yang telah dia beri racun Gu. Malam harinya, Liang Kun pergi ke markas sekte Wan Gu untuk menyerang Qingyun. Di sana Qingyun sudah siap dengan anak buahnya. Qingyun mengendalikan para pendekar dengan suara musiknya. Para pendekar tersebut menyerang Liang Kun. Namun mereka semua dapat dikalahkan. Liang Kun kemudian menyerang Qingyun. Dengan menggunakan gelang di tangannya, Liang Kun dapat mematahkan semua serangan Qingyun. Qingyun pun terdesak. Pukulan Liang Kun tepat mengenai bagian vital Qingyun. Qingyun pun tewas. Dan film pun berakhir.